Sebuah karya Wiji Tukul berjudul Sajak Suara. Sungguhnya suara itu tak bisa diredam, walau mulut bisa dibungkam. Namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan dari lidah jiwaku. Film ini sebenarnya diinisiasi jauh-jauh hari sebelum film ini muncul. Maksudnya gini, sebelumnya itu ada upaya dari teman-teman di Asian Literary Festival, Mbak Oki Madasari itu yang menjadikan Wiji Tukul sebagai, memberi penghargaan kepada Wiji Tukul sebagai salah satu tokoh sastra. Kemudian juga pengenalan Wiji Tukul tulis di mana, di mural-mural puisinya kayak gitu. Kemudian memang akhirnya film ini dicoba diwujudkan. Film ini kalau orang cuma tahu Wiji Tukul yang teriak-teriak orasi apa segala macam, ini memanusiakan seorang Wiji Tukul. Orang lupa pada saat dia selesai orasi, dia orang yang bisa lapar, jadi aktivis itu berat. Dia ketakutan, dia kangen istri dan anak dan segala macam. Ini sisi manusia dari seorang Wiji Tukul. Gue kaget, kita semua kaget ini bisa masuk ke dalam bioskop besar kayak begini dan tetap bagus, reaksinya seperti ini, bioskopnya bertambah dan bertambah. Jadi buat gue ternyata anak muda kita masih mencoba mengenal daripada cuma jalan-jalan pakai kaos Che Guevara gitu misalnya. Wiji would lean over his rice like a question mark. His head looked heavy, as if someone had drawn him with a leaking fountain pen. I like watching the rice. Sosok Wiji itu kan memang tak puas dan bertanya-tanya. banyak yang sudah melupakan. Padahal dia memberi andil pada demokrasi saat ini gitu. Dan itu belum lama. Apalagi anak-anak muda mungkin memang ada keterputusan gitu, karena kita tidak punya medium yang paling tepat untuk kemudian menjadi jembatan antar generasi gitu. Jadi saya pikir saya pun merasa bahwa ketika saya membuat film ini saya juga belajar. Saya belajar untuk melihat apa yang terjadi di masa itu, juga apa yang mungkin bisa saya lakukan untuk mencatat zaman itu dan belajar di dalamnya. Harapan saya dengan kasus ini saat ini, yaitu masa pemerintahan Pak Jokowi, intinya saya tahu beliau orang yang baik, saya tahu beliau orang yang support, punya empati, punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Namun kita juga tidak naif melihat banyak mungkin pihak-pihak di belakang beliau yang mempersulit langkah beliau untuk membantu penyelesaian masalah ini, meskipun beliau orang nomor satu di negeri. Jadi harapan saya intinya nomor satu adalah demi ibu saya, apapun yang terbaik asal itu membuat ibu saya tenang, bahagia, lega tentang kasus bapak saya ini. Jika itu adalah hal yang positif, ya saya tunggu itu. Benar-benar saja untuk menjalankan tugas sebagai presiden gitu. Dan harusnya beliau bisa menjalankan seperti yang seharusnya presiden-presiden lakukan gitu. Dan kalau memang beliau punya janji ya ditepati, itu aja. Saya sekarang sudah punya keluarga sendiri, saya sekarang sudah punya anak, dan saya melihat ada sesuatu yang harus saya perjuangkan setelah ini yang mungkin lebih penting daripada harapan-harapan yang itu menjadi penghambat saya di masa lalu. Dan saya menganggap bahwa masa depan anak saya lebih penting. Namun saya memiliki ibu yang setiap hari merasa galau, setiap hari baper lah ketika kalian datangi, ketika melihat hal-hal yang selalu dikait-kaitkan dengan bapak. Dan itu sebagai sesama perempuan, sebagai manusia juga yang pernah memiliki hubungan yang sangat
maksudnya sama-sama mencintai lah antar ibu dan bapak, dan tiba-tiba hilang begitu saja. Itu kayak ibu hanya membutuhkan, sebenarnya suamiku nih di mana gitu loh, intinya kamu pulang nggak pulang kayak di film, pulang nggak pulang terserah, yang penting kasih tau lah kamu tuh di mana. Dan kita juga nggak tahu, kita harus tanya ke siapa. Teman-teman bapak yang kita tahu, semua teman-teman bapak yang kami tahu, tidak ada yang mengatakan tahu di mana dia. Dan semua sudah mencari, semua sudah mencoba, ya itu tetap hilang sampai sekarang. Jadi jikapun harapan itu saya lebih tekankan ke demi ibu, demi agar dia kesehariannya bisa menjalani dengan semakin lebih baik, dengan dia bisa melihat ke depan lah. Tapi kan ini nggak bisa. Ini kejahatan yang sangat keji menurut saya, tapi juga kita semua kan nggak bisa bantu gitu loh, kayak gitu. Tapi belasan tahun